Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Wahyu Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 102190182 dari kelas SMG semester 6, kelompok 2, mata kuliah Psikologi Hukum. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai subbab psikologi forensik, di mana subbab sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya, Mbak Sukma Fatika Sari. Baiklah, langsung saja. Subbab yang ketiga yaitu psikologi forensik. The Committee on Ethical for Forensic Psychology mendefinisikan psikologi forensik sebagai semua bentuk layanan psikologi yang dilakukan di dalam hukum. Luasnya bidang psikologi forensik dan penggunaan istilah yang beragam sering membuat masyarakat menjadi bingung tentang tugas psikologi forensik serta istilah yang paling tepat digunakan. Ada yang menggunakan istilah psikologi and criminology, psikologi of courtroom, atau investigatif psikologi. Menurut Meliala, psikologi forensik merupakan istilah yang dapat memayungi luasnya cakupan keilmuan psikologi forensik. Komunitas psikologi forensik di Indonesia juga menyepakati istilah psikologi forensik dengan membentuk komunitas minat di bawah HIMSI dengan nama Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR. Kemudian mengenai individu yang berkecimpung pada psikologi forensik dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmuwan psikologi forensik yang memiliki tugas yaitu melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum. Yang kedua yaitu praktisi psikologi forensik yang memiliki tugas memberikan bantuan profesional berkaitan dengan permasalahan hukum. Berikut saya akan memaparkan sedikit mengenai praktisi psikologi forensik. Psikologi forensik di mana telah disampaikan di atas yaitu psikologi yang mengaplikasikan ilmunya untuk membantu penyelesaian masalah hukum. Di Indonesia, profesi ini kurang dikenal baik di kalangan psikologi maupun aparat hukum. Tugas dari psikologi forensik pada proses peradilan pidana adalah membantu pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun ketika pidana berada di lembaga pemasyarakatan. Gerak psikologi dalam peradilan sangatlah terbatas dibandingkan ahli hukum. Psikologi dalam peradilan sebagai saksi ahli dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Oleh karena itu, diperlukannya promosi pada bidang hukum akan pentingnya psikologi dalam permasalahan hukum, sehingga dalam kasus-kasus pidana, ahli hukum dapat mengundang seorang psikologi. Tanpa undangan aparat hukum, psikologi akan tetap berada di luar sistem dan kebanyakan menjadi ilmuwan, bukan sebagai praktisi psikologi forensik. Yang menjadi inti kompetensi psikologi adalah asesmen, intervensi, dan prevensi. Perbedaan dari psikologi forensik dengan psikologi yang lainnya adalah konteks tempat ia bekerja. Psikologi forensik menerapkan kompetisi asesmen dan intervensi dalam konteks permasalahan hukumnya. Selanjutnya yaitu peranan psikologi forensik. Yang pertama yaitu peneliti. Psikologi forensik merupakan sejumlah penelitian dengan guna sebagai dasar pembuktian suatu perkara. Sebagai contohnya yaitu banyak kalangan yang berpendapat bahwa tidaklah etis untuk melakukan kejahatan yang aktual di depan subjek penelitian, sehingga penelitian psikologi dengan setting eksperimen tentu dapat digunakan sebagai acuan. Yang kedua yaitu konsultan bagi proses penegak hukum. Kondisi psikologi setiap orang yang terlibat dalam penegakan hukum dipandang sangatlah berpengaruh pada jalannya proses penegakan hukum. Sebagai contohnya, banyak aparat penegak hukum ditemukan dalam kondisi mental yang tidak sehat, seperti stres, bahkan mengalami sebuah kecemasan. Psikologi forensik memainkan peranan dalam melakukan asesmen dan intervensi bagi setiap orang yang berperan dalam proses penegakan hukum, baik itu polisi, jaksa, bahkan saksi ahli, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu konsultan dalam pengadilan. Konsultan dalam pengadilan ini dimaksud merupakan sebuah
konsultan yang membantu pihak yang menggugat ataupun yang tergugat untuk menguatkan posisi yang bersangkutan di mata persidangan. Psikologi forensik diketahui banyak membantu pengacara dalam mempersiapkan dan dalam jalannya proses persidangan. Sama halnya dengan membantu pengacara, psikologi forensik pun sering dilibatkan oleh jaksa dalam menjelaskan duduk perkara secara psikologis. Selanjutnya yaitu evaluator forensik dan saksi ahli. Psikologi forensik biasanya dipanggil ke dalam persidangan untuk menganalisis dan mengevaluasi sebuah perkara yang disidangkan. Menindaklanjuti konsultasi perkara di luar ruangan persidangan, psikologi forensik biasanya dipanggil oleh pengacara ataupun jaksa untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli di dalam persidangan yang berguna untuk menjelaskan analisis perkara yang terjadi dalam perspektif psikologi. Yang terakhir yaitu memberi pertimbangan psikologi bagi proses banding dan legislasi. Di dalam proses banding, suatu perkara, pelimpahan kasus tidaklah berjalan secara sederhana. Psikologi forensik dalam hal ini dibutuhkan dalam mempertimbangkan perjalanan perkara ini ke pengadilan yang lebih tinggi. Hal ini terjadi dalam proses pembuatan hukum atau legislasi, di mana psikologi forensik bisa disebut sebagai amicus curiae atau sahabat peradilan. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan psikolog nantinya akan berkontribusi dalam penjatuhan hukuman yang akan dilakukan bahkan pembuktian suatu perkara. Memasuki subbab yang terakhir yaitu perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, sebelum sistem pemasyarakatan muncul, diberlakukannya sistem kepenjaraan yang berasal dari Eropa. Sistem ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia dengan memberlakukan Gestiten Reglament atau Reglement Penjara. STBL 1917 nomor 708. Dalam sistem kepenjaraan, tujuan pemidanaan adalah untuk membuat jera dan tidak lagi melakukan tindakan pidana. Untuk itu, peraturan kepenjaraan dibuat sangatlah keras, bahkan sering tidak manusiawi. Pada sistem pemasyarakatan tahun 1964 sampai 1995 diberikan 10 prinsip pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan yaitu pembinaan, pembimbingan dengan tahap orientasi, pembinaan dan asiliasi. Tahap orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, mengenal peraturan dan tujuan pembinaan atas dirinya. Tahap pembinaan dimaksudkan agar narapidana dibina dan dibimbing agar tidak melakukan tindak pidana pada kemudian hari apabila keluar dari lembaga pemasyarakatan. Narapidana diberikan pendidikan agama, keterampilan, dan berbagai kegiatan pembinaan lainnya. Adapun tahapan asimilasi dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri agar narapidana tidak menjadi canggung apabila telah keluar dari lembaga pemasyarakatan, apabila telah habis masa pidananya, atau apabila mendapatkan pelepasan bersyarat, cuti menjelang lepas, atau pembinaan karena mendapat remisi. Selanjutnya yaitu hakikat dan prinsip dasar pembinaan. Adapun prinsip-prinsip dasar tersebut terdiri atas 4 komponen pembinaan, yaitu yang pertama, diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. Yang kedua, keluarga. Keluarga adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat di sini yang dimaksud yaitu orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar lembaga pemasyarakatan atau rutan. Bisa masyarakat biasa, pemuka agama, atau pejabat setempat. Yang keempat yaitu petugas. Petugas di sini yaitu petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lapas, rutan, balai bispa hakim, wasmat, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu tujuan pembinaan. Ketiga sistem pembinaan yang sudah diuraikan di atas sebenarnya sama-sama bertujuan agar terpidana tidak lagi mengulangi perbuatannya setelah menjalani pembinaan yang sekaligus untuk melindungi masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang mungkin akan diulanginya lagi. Tujuan sistem pemasyarakatan baru yang sudah berlaku saat ini adalah meningkatkan kesadaran dengan tahap introspeksi, motivasi, dan self-development atau pengembangan SDM dengan orientasi pembinaan bottom-up approach.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.